Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda siang hari ini? Ya, saya Tika Amsar siang hari ini untuk hadir untuk menemani Anda di program Ngaji Hukum yang juga disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, juga Praja Angkasa Trenggalek. Nah, sahabat program Ngaji Hukum, ini adalah hari ini kita akan berbincang selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, membahas tentang awas predator anak di sekeliling kita. Program ini kerjasama Suara Sidoarjo dengan LPPHNU Sidoarjo. Nah, di via Zoom siang hari ini saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau selaku Sekretaris LPPHNU Sidoarjo, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Sidoarjo, bersama dengan Bapak Sudiro Husodo SAI SAMH MKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang Diro, gimana kabarnya juga? Sehat-sehat Mbak. Alhamdulillah. Senang sekali ya siang hari ini bisa silaturahmi lagi, ketemu lagi dengan Kang Diro di program Ngaji Hukum yang insyaallah ya. Gimana? Ini yang kedua kali ya, Mbak ya? Kedua kali, iya benar, kedua kali. Kalau pekan lalu sempat ada trouble, nggak bisa ngelihat saya gitu ya, waktu itu kamera ya gitu ya Kang Diro. Sekarang sudah terlihat kan ya? Iya. Sudah kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Baik, ya, siang hari ini kita akan berbincang tentang awas predator anak di sekeliling kita. Memang ini menjadi perbincangan yang sedang viral sekali terutama di Sidoarjo juga begitu ya, dan juga Jawa Timur, ini Kang Diro. Karena beberapa kejadian kita temukan memang ada oknum yang melakukan tindak kekerasan kepada anak. Nah, ternyata sekarang orang tua itu bukan hanya khawatir kepada kalau punya anak perempuan ya, tapi anak laki-laki pun juga perlu dikhawatirkan gitu ya kan. Nah, terkait dengan predator anak di sekeliling kita, karena kita ini ngomongin tentang di program Ngaji Hukum begitu. Dari sisi hukum sendiri sebetulnya marak atau adanya mereka atau oknum-oknum tersebut yang bersikap melakukan tindak-tindak kekerasan fisik, verbal, dan itu apa sih yang menyebabkan hal itu tuh masih ada begitu di lingkungan masyarakat sebetulnya, Kang Diro? Ya, ini kan teman-teman psikologi ya, itu kan juga harus mengkaji itu terkait dengan masalah fenomena yang selalu berkembang terus-menerus dari tahun ke tahun. Bahkan kalau kita ketahuan gitu ya, yang tidak ketahuan mungkin juga banyak gitu ya. Jadi sebenarnya faktor-faktor tentang predator anak, terutama fokus kita berkaitan dengan fenomena adanya pemberitaan yang ada di media massa terkait dengan adanya salah satu ustadz ya, yang selanjutnya ada kakak beradik itu ya, melakukan perbuatan sodomi di salah satu pondok pesantren. Nah, itu kan cukup memalukan sekali itu bagi kita sebagai warga Muslim dan juga sebagai institusi pesantren begitu. Wah, ini perbuatan yang betul-betul mencoreng nama baik daripada Islam dan pesantren gitu loh. Kok bisa-bisanya begitu kan terjadi semacam itu. Dan itu tidak hanya di dunia pesantren, memang di dunia lainnya pun bahkan sudah menjadi budaya marak sekali ya, terutama di kota-kota besar. Bahkan di kampung-kampung juga sudah mulai ada terkait dengan masalah predator anak, laki-laki dengan laki-laki ya, perilaku penyimpangan seksual ya, perilaku sodomi, dan juga kekerasan terhadap lawan jenis juga ada gitu ya. Nah, ini terkait dengan masalah fenomena sosial, yaitu berkembangnya budaya demokrasi, kebebasan, liberalisme ya, kebablasan di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga mengabaikan norma-norma agama dan norma susila gitu ya. Kemudian gencarnya pandangan opini yang menyuarakan bahwa homoseksual ya dan lain sebagainya merupakan sebuah perilaku seksual yang wajar sebagaimana hal yang perilaku seks lainnya. Lah, hal-hal semacam ini itulah yang memicu seakan-akan hal yang lumrah gitu di tengah-tengah masyarakat. Ini harus segera diatur gitu. Dan juga adanya maraknya beberapa tayangan pornografi yang vulgar ya, baik di dunia internet dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
bersamaan dengan revisi undang-undang ITE ini sebenarnya juga pemerintah harus merespon terhadap perkembangan ini, hal-hal yang berbau pornografi, ya kan, itu juga harus direspon, gitu Mbak Tika. Ya, baik. Nah, Kang Diro, ini kalau tadi kan rasanya serem sekali ya kalau kita disebutkan menjadi sebuah budaya begitu, Kang Diro. Nah, sebetulnya dalam norma kehidupan kita, norma kehidupan masyarakat kita ini kan sudah ada aturan-aturan, sudah ada hukum-hukum yang mengatur begitu terkait dengan hal itu. Apakah ini memang perlu dikaji lagi untuk membuat sebuah budaya yang istilahnya ini kan keliru, bisa kita bilang begitu, Kang Diro. Itu bisa untuk diluruskan kembali, lebih dikencangkan lagi untuk bisa menekan budaya yang ini kan budaya yang tidak benar begitu, Kang Diro. Nah, Ya. ya, kaitannya dengan budaya ketimuran, bahwa ini sangat tabuh sekali, ya. Memang ada beberapa budaya masa lalu, ya, yang adanya praktek seperti ini, tapi itu hanya sebagian kecil dan itu merupakan syarat-syarat saja itu, ya, bagi ritual-ritual tertentu begitu misalnya. Tetapi budaya Indonesia secara keseluruhan itu sangat tabuh, bahkan dilarang, ya, tentang perilaku-perilaku asusila, perilaku penyimpangan seksual semacam ini. Lah, ini kan Indonesia itu kan bergeser terus gitu, ya. Bergesernya kemana? Ke arah mana? Ya itu tadi, kebebasan, mulai dari ya tidak salah juga sih terkait misalnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) gitu, ya. Itu tidak salah gitu, ya. Tetapi dalam melakukan ekspresi kebebasannya itu seakan-akan semuanya bebas, padahal itu bertentangan dengan norma-norma masyarakat, norma-norma agama begitu, ya. Agama kita Islam sudah jelas dari dulu mengharamkan hubungan antar jenis, misalnya kisah tentang Nabi Lot, ya kan, kemudian pengazaban kaum Sodom gitu, ya. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara itu, ya, atatuna dzukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini itu ditujukan kepada kaum Sodom, ya, yang tidak tidak berhubungan dengan istrinya, dia mencari laki-laki lain. Lah, fenomena semacam ini kan acap kali sering kita dapati gitu, ya, di media sosial, ya, di internet, ya kan, jadi pornografi seperti itu. Bahkan ketika media memuat sebuah perkawinan sejenis, lah ini juga kadang-kadang menimbulkan kayak semacam keinginan-keinginan juga dari orang-orang yang menghendaki kebebasan itu, gitu, Mbak Ika. Iya, baik. Ya, Kang Diro, ini kan kalau kita melihat lagi dari sisi pelaku begitu, Kang Diro. Nah, beberapa yang ditemukan yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, mereka kan menyampaikan bahwa sebetulnya mereka ini dulunya adalah korban yang akhirnya sekarang seperti melampiaskan begitu kepada korbannya lagi. Jadi setelah menjadi korban, sekarang menjadi pelaku begitu, Kang Diro. Nah, terkait dengan fenomena ini seperti apa begitu, dan bagaimana juga dengan para orang tua, peran dari orang tua dengan adanya kejadian banyaknya predator anak ini seperti apa, Kang Diro? Kalau menurut Kang Diro sendiri melihatnya? Ya, rata-rata kalau ditanya mesti begitu, ya. Dulu katanya menjadi korban. Nah, ya kan. Tetapi memang itu juga kerja-kerja dari psikiater, psikolog, ya, termasuk juga konselor untuk betul-betul mencari apakah betul dia merupakan korban dan lain sebagainya. Tetapi, ya kan, lagi-lagi bahwa hukum tidak mentolerir itu semuanya. Sekiranya itu bertentangan dengan hukum pidana, maka itu tetap saja masuk tetap diproses begitu, ya. Tetapi kita tidak mengabaikan itu, bahwa memang harus ada bimbingan-bimbingan, ya, terutama dari para konselor yang membidangi terkait dengan masalah orientasi seksual dan lain sebagainya. Gitu, ya. Kemudian juga tentang bimbingan religius, ya, keagamaan. Ini harus ada tokoh-tokoh agama yang dapat memberikan pandangan-pandangan terkait penyimpangan seksual seperti itu, bahwa itu adalah dosa besar, melakukan liwat dan lain sebagainya itu adalah dosa besar, gitu, ya. Jadi ini
Ya supaya apa? Mereka itu bisa pulih ya. Ya kalau di dalam ini kan saya kan juga pengalaman menangani sebuah kasus seperti ini yang dulu sempat viral di media sosial, yaitu tentang pembungkusan apa namanya mahasiswa itu, ya kan? Nah, yang dulu apa Gilang Jarik itu kan. Nah, itu kan kita pengacaranya. Nah, itu kalau seperti itu memang ada orientasi sosial penyimpangan seksual yang lama dan dia tidak ada pengalaman, tidak ada pengalaman misalnya dulu pernah dibungkus di kafani itu tidak. Dia apa itu mulai kecil itu melihat apa namanya sebuah orang dibungkus dengan kain kafan itu muncul sebuah birahi atau orientasi seksualnya begitu ya. Maka seperti inilah yang disebut dengan orang yang betul mengalami kelainan gitu ya. Tetapi kalau apa suka sama jenis ya, kemudian anak-anak yang dijadikan sebagai korban, wah ini cukup luar biasa. Ini hukumannya itu harus bisa maksimal begitu, apalagi dilakukan kepada apa namanya anak-anak sebagai santri yang orang tuanya menghendaki anaknya itu hafal Quran dan lain sebagainya. Itu sudah apa namanya penghancuran masa depan si anak gitu Mbak. Ya, jadi orientasinya jadi berbeda sekarang begitu Kang Diro ya. Kalau zaman dulu kan kita mempercayakan memang anak sekolah atau menempuh pendidikan untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama itu di tempat-tempat yang mungkin seperti tempat pondok pesantren Ya, atau apa. Tapi kadang akhirnya sekarang orientasi jadi berubah nih harus begitu karena kadang ada orang tua yang karena nggak mau ribet anaknya udah deh masuk pondok aja. ya. Nah itu dia yang mungkin akhirnya hasilnya berbeda gitu. Kang Diro, yang saya juga ingin sharingkan dengan Kang Diro pada siang hari ini terkait hukuman bagi para pelaku. Ada beberapa hukuman itu yang istilahnya mereka itu hanya di penjara saja. Nah, Ya. lantas ada yang menetapkan hukuman kalau tidak salah di mana itu ya? Saya eh, lupa nih di luar Jawa ya. Karena Itu pernah ada yang memberikan hukuman kebiri kimia. Nah, menurut Kang Diro, apakah hukuman-hukuman ya. ini perlu dipertimbangkan? Apa saja yang sebetulnya itu dalam sisi agama itu juga apa ya maksudnya masih dalam hal yang itu tidak jadi masalah dan itu yang sebetulnya tidak boleh begitu dalam sisi agama dan kaitannya dengan secara hukum juga begitu Kang Diro. Ya, kalau pendapat saya sih yang pertama adalah terkait dengan sanksi pidana bagi para pelaku predator anak ini, ya. Sebagaimana kasus dua ustadz yang sudah dinyatakan tersangka oleh Polresta Sidoarjo ini, mereka dikenakan pasal 82 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mana gramatikal bahasanya adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Intinya adalah mereka telah melakukan perbuatan cabul gitu ya. Dan ini ancaman pidananya itu maksimal minimal 5 tahun gitu. Paling singkat itu 5 tahun gitu kan ya. Nah, ini menurut saya ini sudah apa itu ya boleh dikatakan maksimal. Kalau bagi para korban ini belum maksimal, tetapi dalam penegakan hukum saya kira ini sudah cukup gitu ya. Tetapi bukan berarti nanti dia akan dipidana di penjara 5 tahun, tidak. Jadi dia nanti bisa itu minimal 5 tahun itu begitu ya. Nah itu Mbak. Jadi apa namanya sanksi ini itu harus diberikan secara maksimal, apalagi korbannya banyak. Ketika korbannya banyak, mungkin bisa saja 20 tahun atau bahkan seumur hidup gitu ya. Supaya apa perilaku ini tidak atau betul-betul memberikan efek jera. Terkait dengan hukum dulu sempat ada wacana tentang kebiri kimia. Ini kan masih ada pertentangan ya, terutama dari teman-teman kalangan hak asasi manusia ya, bahwa orientasi seksual itu merupakan kodrat ilahi katanya begitu kan, sehingga dia tidak setuju dan ini masih belum dapat diterapkan gitu. Seingat saya begitu Mbak ya. Jadi Ya. itu. Lah tentang hukuman agama yang jelas bahwa ini adalah merupakan perbuatan dosa besar ya kan, tentu ini merupakan perbuatan jarimah atau jinayah atau pidana begitu kan ya. Jadi itu Mbak. Oke, baik.
Ya, sebetulnya dari sisi hukumannya kan juga sudah bisa terbilang cukup berat begitu Kang Diro ya. Tapi masih saja ada, masih saja muncul begitu. Nah, Ya. ini ada apakah begitu Kang Diro? Apakah ini perlu ada yang dievaluasi dari hukumannya atau memang dirasa memang cukup belum membuat efek jerah atau gimana ya Kang Diro? Ya. Ya, ini tentu kaitannya dengan budaya masyarakat tadi. Ini kan Balik ke budayanya budaya lagi ya Kang. ya. Ya. Ya, jadi sekarang ini kan tanpa batas itu, apalagi terkait dengan dunia maya. Dulu kalau kita ingin melihat sesuatu, misalnya orang mandi kita intip, ini kan juga gak gampang gitu kan. Mau ngintip sudah konangan sehingga lari. Sekarang ini tidak. Ya. Kita itu bisa saja misalnya di dalam musola buka konten apa namanya itu pornografi, berada di dalam sebuah gereja kita buka konten pornografi. Kita berada di mana saja, di kamar, di sekolah, bisa kita buka konten pornografi. Oleh karena itu, di Indonesia sebenarnya sudah disiapkan apa namanya apa itu kayak Direktorat Cybercrime gitu ya. Tetapi kan tidak bisa menjangkau ke sana, paling-paling hanya bisa memblok gitu saja toh. Tetapi kadang-kadang juga mereka menggunakan apa namanya pintu masuk lain. Misalnya VPN gitu kan ya, jalur-jalur lain yang tanpa adanya apa namanya sensor ya kan, blocking ya. Nah itu Mbak. Jadi makanya ini apa ya memang zamannya memang seperti ini gitu ya. Jadi betul-betul orang tua harus betul-betul mendampingi putra-putranya begitu. Oke, baik. Ya saya jadi ingat Kang, dulu waktu zaman sekolah itu ada apa orotan itu apa ya Kak? Apa ini loh orotan itu loh Kak ya, itu kan ada kacanya bulat gitu kan. Nah itu sama teman-teman anak-anak yang laki-laki itu ditaruh di kaki gitu kan, terus ditaruh di mana. Nah itu udah jadi jangan zaman. dibuka di sini nanti ditiru ya. Oh iya jangan. Itu zaman dulu waktu masih sekolah, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada budaya itu ya. Oke, baik ya sahabat, silakan untuk Anda yang siang hari ini ingin bergabung juga untuk sharing bersama dengan narasumber kita. Anda bisa bergabung di WhatsApp redaksi. Silakan pertanyaannya boleh di WhatsApp-kan ke redaksi Suara Sidoarjo langsung di 0811 309 109, atau yang sedang nonton juga melalui YouTube Live Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo, bisa manfaatkan kolom chat ya. Dan sebelum nanti Kang Diro akan lanjutkan untuk sharingnya di program Ngaji Hukum tentang awas predator anak di sekitar kita, kita jeda dulu sebentar ya Kang Diro untuk beberapa informasi yang akan lewat. Masih. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter.
Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Udah dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat res. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa Hoax sih? tuh! Hoax! Waduh, Hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat pengen wajah cerah dan glowing tapi nggak bikin kantong kering? Yuk ke Ella Skincare. Dapatkan diskon 50% untuk semua jenis treatment. Seperti Korean Bright Toning, Acne Cure Treatment, juga DNA Salmon Skin Booster, juga ada IPL dan masih banyak lagi, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yuk rasakan pengalaman treatment nyaman dengan staf yang ramah, memberikan hasil nyata dan harga yang terjangkau. Berbagai treatment dan produk berkualitas yang sudah BPOM. Ella Skincare di Jalan Ahmad Yani nomor 40, Kelurahan Sidokumpul, Sidoarjo. Untuk reservasi hubungi 0812 3688 1384 0812 3688 1384. Ella Skincare merawat semua bisa bersih berkilau. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tis.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Jogi. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol ku lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene ya gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatannya teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Nah, untuk info lengkap Cheers, hubungi Sutrisno di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, kembali di program Ngaji Hukum. Kita membahas tentang awas predator anak di sekeliling kita. Masih bersama dengan Kang Diron untuk narasumber kita siang hari ini. Sebelum dilanjutkan, Kang, ini sudah di redaksi katanya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Silakan Kansa. Ya baik, ini ada yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Reno di Semambung. Menyadarkan kaum yang sudah belok itu susah Pak, karena pengaruhnya sudah kuat. Tapi sebenarnya di sisi lain mereka pasti tersiksa. Nah, dari tersiksanya ini kita masuk dan mengajak mereka kembali yang benar itu bisakah? Itu kemudian dari JJ di Bumi Citra Fajar. Kalau hukuman penjara kan malah merusak pelaku karena mereka terus ditindas. Nah, bukannya mereka juga punya hak asasi Pak untuk ini. Bukan karena atas nama karma jadi tersiksa batin, tapi mentalnya juga perlu diperbaiki. Mohon saran Pak Ustadz. Iya, baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung, Kang Diro, silakan. Nah, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk ini. Jadi gimana tadi ya, dari tersiksanya itu kan masuk dan mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, itu bisa nggak sih sebetulnya? Nah, tadi udah dijelaskan sebetulnya di awal ya. Tapi nggak apa-apa deh Kang, ini mungkin boleh direview atau mungkin ada tambahan. Yang paling susah itu kan karena memang dampak psikologis gitu ya. Jadi, terhadap pelaku ini, ya bagaimanapun dia harus diberi efek jerah ya, dengan dalih hak asasi manusia dan sebagainya.
Ya, memang suara-suara itu memang keluar tentang apa namanya orientasi seksual yang apa namanya bahwa dia mengaku bahwa sejak lahir dia memiliki orientasi seperti itu. Tapi kita harus tahu bahwa itu adalah orientasi yang menyimpang. Norma masyarakat kita sudah mengatakan seperti itu, budaya kita mengatakan seperti itu, agama kita pun juga mengatakan seperti itu. Sehingga tetap bahwa dia harus melalui proses-proses penyembuhan secara medis, dia harus ada pendampingan dari konselor gitu kan ya, bahwa dibuat jalan lurus lah ya, jangan sampai apa namanya berbelok lagi gitu ya. Lah di dalam konselor itu dia itu mencari, dia masuk ke dalam alam pikiran si korban atau orang yang memiliki orientasi seksual tadi, masuk ke dalam alam pikirannya, kemudian mengajak untuk keluar. Itu tugas daripada konselor gitu ya. Nah, berikutnya dengan mendatangkan tokoh-tokoh agama atau bimbingan-bimbingan agama. Jadi kita harus memberitahu tokoh-tokoh agama itu datang, kan bukankah di Indonesia juga banyak sekali kan tempat-tempat untuk melakukan rehabilitasi mental gitu kan ya. Ya, jadi itu tetap harus diikhtiarkan, jangan dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan ya kayak begini ini nanti, ya kan yang pada akhirnya anak kecil itu menjadi sebuah objek, menjadi korban begitu. Ya kan, padahal kita berharap anak kecil-kecil itu, yang anak-anak itu adalah orang tuanya berharap menjadi generasi yang betul-betul buah hati. Ya kan, hadis Nabi Muhammad SAW itu meriwayatkan ya, bersabda al-walad ya samratul qalbi. Jadi anak itu merupakan buah hati. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa anak itu adalah merupakan kupu-kupu di surga begitu. Jadi sesuatu yang menyenangkan begitu gitu ya. Sehingga Allah sendiri itu pun juga banyak berfirman terkait masalah generasi. Mulai dari kita berdoa misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, keturunan kita supaya qurrata a'yun begitu kan ya, yang menjadi permata hati itu kan ya. Dan juga Allah sendiri juga di dalam surat An-Nisa juga menfirmankan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah itu sudah memerintahkan, mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia, umat Islam, wal yakhsha, dan hendaknya takut apabila meninggalkan generasi di belakang mereka itu atau keturunan yang dzurriyyatan dhi'afan, keturunan yang lemah akidahnya, lemah mentalnya, lemah imannya, lemah moralnya dan sebagainya gitu kan ya. Nah ini, jadi harapan orang tua terhadap anak itu besar sekali. Dilala ternyata dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki perilaku penyimpangan seksual seperti ini. Ini kan sangat naif. Oleh karena itu tetap harus ada efek jerah. Apa? Di antaranya adalah dengan undang-undang. Memang betul undang-undang dengan cara memenjarakan itu bukan tujuan utama daripada penjara itu, efek jerah itu, tetapi tujuannya adalah untuk mendidik supaya masyarakat yang lainnya tidak melakukan pelanggaran terhadap predator anak ini ya, korban-korban anak ini, dan bagi pelakunya supaya dia bertaubat. Saya kira Nah, Kang, tapi yang kita temukan itu kemarin di dalam penjara itu masih bisa loh lewat WhatsApp itu melakukan pelecehan seksual, itu masih bisa tetap dilakukan kayak gitu, Kang. Nah, itu gimana berarti ya? Ya, maksudnya dengan cara WA. Ya, menggunakan melalui media sosial itu masih tetap bisa jalan dengan menggunakan WA. Padahal udah di dalam penjara tuh ceritanya. Ya, inilah kecanggihan daripada teknologi begitu kan ya. Nah, jadi tentang kekerasan terhadap anak itu kan definisinya kan tidak hanya verbal, tapi kadang-kadang juga secara psikis itu pun juga dapat dilakukan. Contohnya adalah tentang intimidasi atau eksploitasi terhadap anak-anak. Misalnya dia dulu pernah berhubungan dengan anak, kemudian di video, kemudian sebarkan. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk emotional abuse ya. Jadi termasuk penyalahgunaan emosi seseorang gitu ya. Jadi kekerasan secara psikis gitu ya, yang disebut dalam bahasa psikologinya itu adalah psychological abuse gitu kan ya. Nah ini dapat saja dilakukan. Oleh karena itu ya kan, kenapa seseorang ketika ditahan itu semuanya itu tidak boleh pegang handphone ya kan dan sebagainya. Ini tujuannya adalah supaya
apa itu membatasi kebebasannya, begitu ya, tidak melakukan tindak pidana yang lainnya ataupun menghilangkan barang bukti lainnya. Nah ini sangat naif sekali, sudah ditahan masih bisa chat, kirim video, ya, teror terhadap anak dan sebagainya. Nah ini sesuatu yang sangat naif. Oleh karena itu sanksinya juga kepada ini apa itu penjaga tahanan atau tahti harus dikasih sanksi. Kenapa kok bisa ada handphone yang sampai masuk gitu? Apa namanya tahanan begitu ya. Jadi itu Mbak. Ya, ya Kang Dido, ini kalau berarti kita selaku orang tua nih di rumah kita sudah membekali dengan agama yang berusaha kita kuatkan, kita tanamkan kepada akhlak anak-anak kita begitu. Tapi bukan berarti akhirnya kan kita akan mengurung anak kita di rumah saja begitu. Mereka juga harus bersekolah, bertemu dengan temannya untuk sosialisasi, untuk mendapatkan ilmu. Harapannya itu mendapatkan ilmu yang lebih luas begitu kan. Nah, untuk lebih sukses dalam hal karir kalau misalkan nanti sudah bekerja dan lain-lain begitu Kang. Tapi saat kita melepaskan anak kita ke masyarakat itu, nah itu dia. Jadi istilahnya sepertinya agama ini sudah kalah dengan budaya begitu Kang Diro. Nah ini kan juga yang tidak bisa dibiarkan begitu saja gitu. Gimana Kang? Maka di sini peran daripada pemerintah untuk apa itu ya, kan janji pemerintah itu kan tasarruful imam ala ru'yah manutum bil maslahah gitu ya. Jadi ingin mensejahterakan rakyat yang dipimpinnya. Tentu bentuk sejahtera ini tidak hanya sekedar apa namanya fisik ya, misalnya adanya makanan yang melimpah dan lain sebagainya. Tetapi faktor keselamatan seluruh warga negara ini harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah soal keamanan begitu kan, itu yang paling penting, termasuk keamanan orang tua, keamanan anak. Dulu di Sidoarjo ini kan pernah deklarasi sebagai kawasan apa namanya ramah anak, kan begitu. Tapi kenapa sekarang apa itu muncul di sebuah institusi yang sebenarnya sangat kita hormati menjadi praktek seperti itu? Oleh karena itu ini menjadi pengawasan institusi tersebut, ya kan? Jadi kayak semacam Departemen Agama atau Kementerian Agama harus melakukan apa namanya kayak semacam monitoring terhadap institusi-institusi yang apa namanya melakukan pendidikan agama seperti ini. Terutama juga adanya gerakan-gerakan daripada pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan edukasi masyarakat, melakukan pendampingan, memberikan kayak semacam kayak semacam kepastian bahwa di Sidoarjo ini aman atau ramah terhadap anak. Dengan adanya jaminan keamanan seperti inilah, maka kita sebagai orang tua itu sudah tidak was-was lagi untuk khawatir lah ya kepada anak ketika misalnya mereka bersekolah atau ke pondok pesantren atau bermain dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak. Oke, ya baik. Ya baik Kang Diro, ini tadi ada yang belum terjawab ya pertanyaannya ya dari Mas JJ di Bumi Citra Fajar. Kalau hukuman penjara kan malah merusak pelaku karena mereka akan terus ditindas. Nah bukannya dia punya hak kasasi untuk ini karena jangan karena atas nama karma mereka tersiksa batinnya, tapi perbaikan mental juga perlu ya Pak Ustadz. Ya nih silakan. Ya, jadi soal orientasi seksual itu anggap saja hak mereka lah gitu. Biarpun kita ini menurut agama itu bertentangan gitu ya, dilarang. Dan norma-norma sosial masyarakat dilarang, ya kan? Dan ketika seseorang melakukan memiliki orientasi seksual seperti itu kemudian berimajinasi sendiri, apakah dihukum? Kan tidak. Ya kan? Baru ketika dia melakukan upaya-upaya perbuatan cabul gitu ya, maka baru itu hukum masuk ke sana, hukum menjangkau kepada orang yang melakukan pencabulan itu. Karena apa? Orang yang dilakukan pencabulan itu adalah itu tadi mereka menjadi korban begitu kan ya, dengan cara tipu muslihat ya kan, upaya paksa ya. Contoh misalnya dalam kasus ini itu kan mereka tipu muslihat dengan janji omongan yang macam-macam lah ya kan, diiming-iming gitu Kang Diro ya. Ya tidak perlu saya sebut di sini ya. Bahkan kitab undang-undang Belanda pun itu sudah mengatur itu bahwa orang perbuatan cabul itu bisa dipidana gitu. Misalnya ya di dalam pasal 292 KUHP itu ya. Itu kan juga warisan daripada Belanda begitu kan ya. Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain
sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduga belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, hukuman warisan Belanda saja bicara begitu. Apalagi hukum kita sekarang ada semangat untuk revisi KUHP gitu kan ya. Maka selayaknya ini harus diatur gitu kan ya. Bahkan soal perbuatan cabul itu sendiri ya, pakar hukum yaitu R. Susilo itu lebih detail menjelaskan bahwa perbuatan cabul itu adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan ya, atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba, anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, ya kan, demek, bokong misalnya begitu, itu sudah merupakan perbuatan cabul dan itu sudah dapat dipidana begitu. Nah, seperti ini saja dapat dipidana, apalagi melakukan merusak mental anak, masa depan anak. Ya, ini harus lebih kejam lagi. Artinya bukan lebih kejam ya, lebih berat lagi hukumannya. Makanya undang-undang memberi batasan minimal 5 tahun, ya kan, maksimal 15 tahun. Ini adalah ancamannya. Ya, tujuannya apa? Supaya ada efek jera. Masyarakat yang lainnya tidak melakukan ya hal yang sama. Yang kedua, bagi para pelakunya, mereka supaya bertaubat gitu ya, supaya dia harus mendapatkan imbalan atas perbuatannya. Ya, tetapi di dalam ketika dia di penjara itu kan bukan seperti digebukin kemudian dirantai dan sebagainya, tidak. Ya, pemidanaan kita itu kan sifatnya kan pemasyarakatan. Seseorang itu dipulihkan kembali perbuatannya supaya tidak menyalahi hukuman lagi, sehingga dia dapat kembali ke masyarakat menjadi orang yang normal, orang yang yang normal seperti orang yang lainnya begitu. Jadi konsepnya adalah dimasyarakatkan, dibentuk dia menjadi masyarakat yang utuh gitu ya, bukan sebagai seorang narapidana ya, yang orang yang harus dikucilkan begitu, Mbak. Ya, baik. Ya, Kang Diro ini, aduh, ya kan, memang perlu ini, sepertinya perlu saya sebagai orang tua jadi ikut was-was juga begitu kan ya. Nah, Kang Diro tadi sebutkan bahwa sebetulnya dalam hal ini banyak yang harus dilibatkan begitu ya, baik orang tua, tokoh agama, pemerintah, hal lain lagi mungkin apa yang dan juga terkait penyelenggara hukum begitu ya, kepolisian dan lain-lain. Dan juga psikolog. Apalagi nih mungkin yang masih perlu dilakukan atau diajak untuk bergandengan tangan untuk bisa menekan dari budaya ini begitu, Kang Diro? Ya, kalau dalam konteks hak asasi manusia gitu ya, ini mestinya adalah negara punya kewenangan besar untuk memberikan pengabdiannya kepada masyarakat gitu ya. Jadi kewajiban negara kepada masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat supaya tidak terjadi memberikan keamanan kepada warga negara, supaya kita itu menyekolahkan anak itu tenang ya kan dan sebagainya, maka negara punya kewajiban. Lah, kewajiban negara menurut hak asasi manusia itu kan to respect, to protect, to fulfill. To respect-nya itu apa? Memberikan sebuah penghormatan kepada anak, orang tua supaya dilindungi hak-hak mereka begitu, ya kan? Kemudian to protect dengan cara membuat sebuah peraturan daerah, kalau kabupaten, kota atau provinsi membuat peraturan daerah dalam rangka menciptakan misalnya ya kan kota kabupaten ramah anak begitu kan ya, menciptakan tempat bermain kayak pengamanannya, public security-nya dan lain sebagainya, itu harus dijamin oleh pemerintah daerah gitu ya. Dan juga to fulfill pemenuhan hak-hak dengan cara memberikan budgeting, tidak hanya program undang-undang tetapi budgetnya tidak ada. Harus diberikan sebuah layanan-layanan fasilitas ya, budgeting dalam rangka monitoring, evaluasi, dan yang paling terakhir adalah to promote, yaitu memberikan promosi-promosi kepada warga negara, misalnya dengan cara pasang reklame, baliho ya kan dan sebagainya, bahwa kejahatan terhadap anak akan dipidana misalnya begitu kan ya, jangan merusak jiwa anak dan lain sebagainya. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dan tentunya
perlu partisipasi masyarakat begitu. Jadi partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah mungkin lembaga keagamaan, civil society ya, NGO yang khusus bergerak di bidang anak begitu kan ya, untuk melakukan konseling bagi para korban ya kan, konseling bagi para pelaku supaya mereka kembali ke jalan yang benar gitu Mbak. Oke, baik. Ya, Kang Diro, ini terakhir ini waktunya sudah di penghujung perjumpaan, tapi boleh saya sapa dulu satu lagi sahabat kita yang sudah bergabung. Ada Pak Muzaki yang ada di Sukodono, Sidoarjo. Ini lagi diboyong sama Sidoarjo semua nih rupanya ya. Siang hari ini untuk pertanyaan yang sudah masuk. Pak Muzaki, Assalamualaikum Bapak narasumber. Senang sekali siang hari ini saya bisa bergabung di program Ngaji Hukum. Ini saya yang kedua kali juga untuk ikut program ini. Nah, yang saya ingin ikut sharing juga atau juga bertanya kepada Bapak narasumber. Nah, dari orang tua ini kan kita juga sudah membekali anak dengan ilmu-ilmu agama. Tapi pada saat kita memilih sekolah, bahkan pihak sekolah itu juga kita memilih sekolah untuk anak-anak kita untuk sekolah Islam. Nah, tapi justru di sekolah Islam ini kadang kita juga tidak tahu apa yang terjadi di sekolah tersebut. Karena kita lepaskan anak-anak ini untuk full day di sekolah Islam tersebut. Nah, apakah dengan hadirnya sekolah-sekolah Islam ini dan anak-anak yang perempuan itu harus berkerudung dengan menggunakan baju panjang dan yang laki-laki juga menggunakan celana panjang dan baju lengan panjang, ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menghilangkan pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur? Oke, baik. Silakan. Terima kasih ya untuk Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Agak panjang, saya coba singkat itu tadi. Oke, silakan Kang Diro. Boleh ditanggapi dulu. Ya, beliau ini adalah dua kali ya. Yang pertama seingat saya itu masalah wakaf gitu ya. Nah, waktu itu sama saya juga kan ya. Karena beliau lihat WA story saya. Saya kenal dengan Pak Muzaki. Terima kasih Pak. Beliau adalah pendengar setia ya, penonton setia gitu ya. Jadi memang betul, setidaknya dengan cara menutup aurat bagi perempuan dan laki-laki itu setidaknya mengurangi orang untuk melakukan kejahatan seksual gitu ya, atau pelecehan seksual terutama terhadap anak. Ini adalah salah satu upaya preventif, upaya pencegahan supaya jangan sampai terjadi. Bayangkan seandainya di tempat sekolah itu pakai rok mini gitu kan ya, tentu kan menumbuhkan birahi-birahi bagi orang-orang yang lain begitu. Jadi saya kira saya setuju dengan Pak Haji Muzaki gitu ya, bahwa itu menempatkan sekolahan yang lebih baik. Dan tentunya terkait dengan masalah sekolah, tentu memang harus ada pengawasan yang ketat. Kalau niat mendirikan sekolahan, mendirikan pondok pesantren, itu harus ada pengawasan yang ketat, sistem keamanannya, sistem pendidikannya harus betul-betul terkontrol dengan baik. Jangan sampai ada celah, ya. Terutama memang rata-rata perbuatan cabul itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, gitu kan ya. Jadi itu misalnya ya kan sebuah asrama, mungkin kepala asramanya, ya kan sebuah yayasannya tim piatu, mungkin pengasuhnya, ya kan. Jadi itu oleh karena itu harus betul-betul ada kontrol, ya. Jangan dibiarkan begitu saja, karena seseorang ketika misalnya menjadi ditokohkan dan lain sebagainya, seakan-akan bahwa semuanya adalah boleh, ya kan. Jadi itu terutama juga dari pemerintah dalam hal ini adalah kalau sekolah institusinya adalah dinas pendidikan misalnya, ya kan, itu juga harus melakukan monitoring terhadap sebuah lembaga pendidikan tersebut. Kalau mereka berada di naungan Kementerian Agama, maka itu harus ada kontrol, termasuk pondok pesantren begitu ya. Termasuk juga yang paling penting pengawasan internal, ya. Karena di pondok pesantren itu ada yang berbadan hukum yayasan, maka di situ kan ada pengawas, ada pembina, ya kan, ada pengasuh dan lain sebagainya. Jangan diloskan saja sampai kecolongan seperti ini. Barangkali mungkin karena ketua yayasannya atau pembinanya atau pengawasnya itu tidak pernah kontrol, gitu kan. Sampai terjadi sampai berapa tahun itu Mbak? Sampai berapa?
2016 ya, 6 tahun itu ya. Itu kan panjang sekali itu kan ya. Berarti tidak ada kontrol sama sekali loh. Mendidik anak, merawat orang kok tidak ada kontrol seperti ini kan ya naif sekali begitu ya. Jadi itu Mbak kira-kira. Ya, baik. Ya, Kang Diro, ini yang ditambahkan oleh Pak Muzaki. Iya, Bapak narasumber, saya tetangga dari Mbak Tika. Ya udah deh Pak Muzaki, terima kasih. Salam untuk semua Bapak Ibu yang ada di Star Safira. Tetangga saya Kang Diro, jadi selalu update di WA Story, makanya kita langsung ikut gabung. Insya Allah. Baik, tidak terasa sudah di penghujung perbincangan kita pada program Ngaji Hukum siang hari ini. Terakhir Kang Diro, untuk closing remarks silahkan boleh disampaikan untuk semua sahabat Jawa Timur. Ya, jadi yang pertama adalah adanya kejadian seperti ini, ada pembelajaran bagi institusi pendidikan gitu ya, terutama pondok pesantren yang kecil-kecil itu kan ya, yang satu rumah jadi pondok itu kan ya, supaya kalau seperti itu kan pengawasannya kurang, sebenarnya belum siap lah seperti itu kan ya. Jadi harus ketika membuat sebuah institusi pendidikan harus betul-betul sesuai dengan standar SOP yang telah diterapkan oleh Kementerian Agama begitu kan ya. Jadi tetapi lagi-lagi bahwa tidak semuanya seperti itu, ini mungkin yang sempat tidak terkontrol saja gitu ya, atau kecolongan lah bahasanya begitu ya. Tetapi kita sebagai orang tua tetap berharap memang supaya anak kita ini tetap baik ya kan, tetap ada jaminan keamanan. Tentu ini peran pemerintah untuk melaksanakan tadi yang saya sampaikan terkait dengan kewajiban negara ya, dalam hal ini misalnya distribusi kewenangannya di pemerintahan daerah itu untuk menerapkan atau melaksanakan kewajibannya itu to protect, to respect, to fulfill, memberikan sebuah regulasi, menghargai keinginan masyarakat yang ingin ingin tenang, ingin selamat ya kan, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan, kemudian dibuatkan sebuah regulasi dan dibuatkan pendanaan ya kan untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka memberi keamanan kepada seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Saya kira itu Mbak. Amin. Baik. Ya, baik Kak Diro, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharingnya. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini juga bermanfaat ya untuk semua sahabat-sahabat Jawa Timur yang juga sudah menyimak. Sampai jumpa lagi Kang Diro insyaallah di kesempatan berikutnya. Ya, salam sehat selalu Kang Diro. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, baru saja kita berbincang bersama narasumber kita Bapak Sudiro Husodo SHI SHMHMKN selaku Sekretaris LPBH NU Sidoarjo. Di program Ngaji Hukum kita sudah bahas tentang awas predator anak di sekeliling kita. Di program ini juga disiarkan serentak di Suara Sidoarjo, Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, juga Praja Angkasa Trenggalek.